Halo, sekarang kita akan masuk ke segmen 7 terkait materi kehidupan di daratan. Pada segmen ini, saya akan membahas tentang perlindungan keanekaragaman hayati. Ini adalah fakta-fakta yang ditemukan spesifik di Indonesia, bahwa 17% satwa dunia terdapat di Indonesia. Dan kekayaan mamalia tertinggi di dunia, ada 515 jenis, itu juga ada di Indonesia. Indonesia merupakan habitat dari 1.539 jenis burung. 45% spesies ikan di dunia ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, kekayaan hayati yang sangat besar karena banyak sekali keanekaragaman yang spesifik ada di Indonesia. Permasalahannya adalah di Indonesia sendiri banyak hal yang menyebabkan jumlahnya berkurang secara drastis atau bahkan mengalami kepunahan. Faktanya adalah 95% satwa yang dijual ilegal ditangkap di alam. Jadi pada dasarnya adalah penjualan hewan ilegal ini merupakan bisnis yang sangat menguntungkan, sehingga untuk penangkapan ini menjadi sesuatu yang penangkapan hewan ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi mata pencaharian seseorang, dan mereka pada dasarnya yang dilakukan adalah dengan cara menangkap langsung hewan tersebut di alam. Dari 95% tersebut, 40% mati karena penanganan yang salah, seperti ditempatkan di kandang yang kurang tepat, tidak diberi makan dengan baik, dan sebagainya. Jadi bayangkan kalau kita melihat efektivitas dari penjualan hewan ilegal, itu sebenarnya sangat tidak efektif karena 40% mati. Tapi ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan, sehingga masih banyak terjadi kasus penjualan hewan ilegal. Dan kalau kita melihat sebenarnya apa penyebab utama dari kepunahan hewan dan tumbuhan di Indonesia, yang pertama adalah karena berkurang dan rusaknya habitat. Dan yang kedua adalah perdagangan satwa liar. Jadi ini adalah alasan utama kenapa terjadi kepunahan untuk hewan dan tumbuhan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar ilegal dia mencapai 13 triliun. Jadi dapat dibayangkan ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan dengan omset yang sangat besar dan mungkin relatif mudah walaupun punya risiko dari sisi hukum. Tapi ini adalah bisnis yang menggiurkan, sehingga apabila kita tidak mengatasi permasalahan ini, maka keanekaragaman hayati di Indonesia akan terus menurun. Dan ini juga dibuktikan dengan penilaian SDG terkait dengan Red Index yang Indonesia memiliki rapot merah. Ini adalah data IUCN Red List atau data yang menunjukkan spesies yang terancam di Indonesia. Kalau dilihat di sini, ada banyak spesies yang terancam di Indonesia, baik mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, moluska, invertebrata lain, tanaman, jamur. Dan total ada 1.654 spesies yang terancam di Indonesia. Lebih parah lagi, ada banyak hewan dan tumbuhan yang merupakan spesies endemik Indonesia. Apa itu endemik? Endemik adalah spesies yang hanya ada di Indonesia. Untuk mamalia, dari total 283 spesies yang sudah diidentifikasi, ada 121 spesies yang terancam. Di sini terlihat bahwa hampir setengahnya dari total mamalia yang ada di Indonesia terancam kepunahan. Untuk burung, Indonesia memiliki 523 spesies burung dan 112 spesies di dalamnya itu terancam. Untuk amfibi, dari 193 spesies yang ada di Indonesia, 26 spesies terancam punah. Ini adalah PR kita yang harus kita selesaikan sama-sama. Terima kasih. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya terkait dengan spesies alien invasif.